Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa ala kulli niyatin shalihatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hawla wala quwwata illa billah wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa jami'il malaikatil muqarrabin 'alaihim wassalatu wassalam. La hawla wala quwwata illa billah ta'ala khususan sinna syamsul qadar al-jalani ولا خاطر تشد الشام القسم الجنيد ولا خاطر تشد الشام الدين نكسبان رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح جميع مشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلمهم خصوصا روح شيخنا ومربي روحنا سيما Haji Abdul Karim bin Musti wala roh Haji Abdul bin Najib bin Somad wala roh Haji Hafiz bin Najib Muhammad wala roh Al-Haq bin Najib Muhammad Al-Abbas wala roh Syar Maroko Yakin Hai Hasan Al-Abbas wala roh bin Haji Manfaat bin Haji dengar saja wala khusus usulna roh Syekh wa marabbi roh Haji Ahmad Jaswiri bin Uthman wa zawjatihi ibnunya Jarud Jaswiri wala roh Jami'a wala khususna roh Hamid Jaswiri wala roh Fuad bin Jaswiri wala roh Malik bin Jaswiri wala roh Jibril wa Syurat wala khusus al-mu'arif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bandani wa mabnihi Syekh bin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Sunnati wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى روح جميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها كلهم غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in najasatun wa najasatul lisani al-bada'ah. Likulli syai'in iku kaduwe saben-saben suwiji-wiji najasatun utawi najis napa dene reget wa najasatul lisan utawi najise reget lisan iku al-bada'atu gunem Allah ngomong Allah ayil fuhsyu tegese jember fil mantiqi ing dalem pengucapan wa ingkana senajan ana apa al fuhsyu iku kalaman guneman omongan ucapan
sidqon kang temen. Wa fi riwayatin lan iku kesebut ing dalam riwayat kang munah li Tabarani kaduwe Tabarani an Ibnu Umar saking Ibnu Umar man kathura kalamuhu taidawuh man kathura kalamuhu ila akhirih man utai sopone wong iku kathura akeh apa kalamuhu gunemane man omongane man kathura mongko akeh apa saqatuhu lupute man rusake man bi fathil qafi kelawan den waca fathah huruf qafi saqatuhu ayo khata'uhu tegese keluputane man fil qauli ing dalem ucapan wa man te sapa wong iku kathura akeh apa saqatuhu lupute man kafurat mongko akeh apa dunubuhu pira-pira dosane man wa man utai sapa wong iku kafurat akeh apa dunubuhu pira-pira dosane man kanat mongko ana apa annaru neraka terkini iku aula utama bihi kelawan man Aiwadhalika tegese utai mengkono annar kanat annar aulabi iku li anas saqata krana satemene luput iku ma perkara la nafa'a kang ora ana manfaat iku fihi ing dalem ma fa ing kana mongko lamun ana apa saqata iku lawan sumum la itsma kang ora ana dosa fihi ing dalem lahu khusiba mongko den hisab sapa man ala tabyi umrihi ing atase niyak-niyakan umure man wa sarfihi lan ngengokake sapa man anid dzikri saking zikir ilal hadayani maring agama wa man utu sapa nang iku kisah den ucak sapa man al hisab ing hisab udhiba mongko den siksa sapa man wa qala sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man uta sapa wong iku somata menang sapa man aisa kata tegese menang sapa man minanut kisah kang ucapake bima kelawan perkara kelawan barang la thawab kang ora ana ganjaran iku maujud lahu kaduwe man naja mongko slamet sapa man ai minal iqabi tegese saking patrapan saking siksa wal itabilan manglah yaumal ma'abi ing dalem dinane balik. Bapak-bapak jamaah salat subuh dipunterasaken kuliah subuh ingkang kula hormati lan mugi-mugi dipun mulyakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula pansami wonten enjing menika tasisaken silaturahim kekempalan wonten menika masjid dalam rangka nglampahi kewajiban Allah Subhanahu wa taala lan nglampahi kegiatan-kegiatan wonten wulan Ramadan nggih menika kuliah subuh. Mugi-mugi napa kang kula sami pun lampahi natosaken amal sae natosaken amal ingkang dipun catet kelawan Allah Subhanahu wa taala nggih menika amal ingkang sae. Sholawat mugi salam kita terlimpah curahkan dumateng beliau Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah kula sami. Mugi-mugi kula sami tergolong catet dados umatipun
lan tatulan keparingan napa angsal syafaatipun beliau wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah kuliah supi kang kula hormati, melanjutkan pengajian ingkang kepengker menika mengenai fadilah napa keutamaan sumtu, diam. Bagian yang kedua, bahwa diam menang saking perkawis napa saking ucapan-ucapan ingkang boten sae menika gadhahi mempunyai nilai yang sangat istimewa daripada seseorang itu berbicara tapi tanpa ada manfaat. Itu nilainya itu sangat tinggi sekali. Tidak berbicara atau diam untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Salah satu dari keunggulan ataupun keistimewaannya itu lebih utama, lebih tinggi nilainya dibandingkan sekalipun dibandingkan seseorang yang mengucapkan yang baik. Tapi ketika ada suatu hal yang mendorong, memaksa kita berbicara hal yang kotor tapi kita bisa menahannya dan kita diam, itu sangat lebih baik. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan likulli syai'un najasatun wa najasatul lisani al-bada'ah. Likulli syai'in najasatun, setiap perkara, likulli syai'in, setiap perkara najasatun itu mempunyai kotor, ada kotornya, reget. Jadi ini alam dunia menika setiap perkara itu akan lebih baik, akan menjadi baik untuk diri kita sendiri, ya tergantung kita. Karena semua perkara yang ada di dunia, meskipun itu merupakan hal yang baik, tapi sangat berpotensi, sangat rentan sekali kalau kita salah menggunakan ataupun salah melangkah, itu menjadi najasah. Apa yang kita lakukan itu menjadi suatu hal yang tidak baik ataupun hal yang kotor. Contoh sing gampang, ngelakoni barang saya sing nilainya itu sangat istimewa, sedekah, ibadah, lan lintun-lintunipun sing nilai napa kang badhe kula pansem menika lama itu duweni nilai yang positif. Tapi karena kita salah menggunakannya, mungkin karena salah niat, mungkin karena salah jalan, sehingga perkara yang baik yang mau kita lakukan tersebut yang tadinya akan menjadikan nilai positif untuk diri kita justru malah menjadi kotor. Sedekah, harus sedekah mergo karena unsur niat pamer jadi kotor. Mau melakukan ibadah yang lain ataupun hal yang baik yang lain karena didasari niat yang tidak baik, ya karena kita tidak baik niatnya ya menjadi kotor. Itu berarti semua perkara yang ada di dunia itu tergantung kita. Meskipun sekalipun itu hal yang baik, tapi kalau kita salah niat, salah langkah, akan menjadi najasah, kotor. Wa najasatul lisani al-bada'ah, dan kotornya suatu lisan kita itu akan dinilai tidak baik, akan dinilai suatu hal yang kotor. Ayil fuhsyu fil mantiqi, yaitu apabila kita salah menggunakan lisan kita, kita menggunakan lisan kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, ya akan menjadi lisan yang kotor. Padahal yang namanya lisan itu hal yang sangat baik, suatu nikmat dari Allah. Di atas dijelaskan annal insana imma ayyatakallam aw yasmut. Diberi suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara dan diam.
Suatu kita membutuhkan kita untuk berbicara, ya kita bicara. Hal suatu nikmat dari Allah, suatu yang baik diberikan oleh Allah. Kita membutuhkan suatu perkara yang memerlukan kita mengucapkan dengan lisan kita, kita bisa mengucapkan. Tapi ketika kita harus diam juga kita diam. Itu kan suatu nikmat, hal yang baik. Tapi akan bisa menjadi kotor lisan kita apabila lisan kita ayat takallama bisyarrin. Lisan kita akan dinilai najasah, akan dinilai kotor ketika digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang kotor. Wa najasatul lisani al-badha'ah, gunem yang alak, berbicara yang menyakitkan, berbicara yang tidak ada faedahnya, itu tergolong lisan kita itu merupakan lisan yang najasah, lisan yang kotor. Itu biasa terucapkan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Itu abot banget, sangat berat sekali kita untuk menjaga lisan. Kadang lisannya dibandingkan kita untuk berzikir kepada Allah, dibandingkan kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi lebih baik kita gunakan untuk berbicara yang lahun, yang kosong, yang tidak ada manfaatnya sekali. Bahkan kita menggunakan lisan sering sekali untuk mengadu domba, untuk aduan, untuk menggunjing kesalahan-kesalahan orang lain dan sebagainya. Nah, dari situ yang seperti itu, lisan kita ini justru akan ternilai ataupun menjadi nilai yang kotor. Wa ikana kalaman sidqan, meskipun yang kita ucapkan itu hal yang fuhsyu fil mantiki, suatu yang kita ucapkan hal yang kotor dalam mengucapnya itu kalaman sidqan, hal yang benar, hal yang jujur, sing diucapake perkara sing apik, sing bener, cuma cara menyampaikan kita ini tidak baik. Mungkin dengan kalimat-kalimat yang kita pilih, kalimat yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan-perasaan orang lain. Nah itu, kalau pancamnya kudu hati-hati dalam berbicara. Meskipun wa ingkana kalam sidqan, yang kita ucapkan itu mengarahkan pada suatu perkara yang baik, tapi karena merga cara kita berbicara, cara kita menyampaikan itu dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata yang menyinggung orang lain, maka itu dinilai ucapan kita, lisan kita sebagai nilai ucapan lisan najasah, ucapan yang kotor, lisan yang kotor. Terkadang walaupun kami sering sekali menyinggung perasaan-perasaan orang lain. Lagi kumpul-kumpul contohnya, anu bener orang salah, tapi karena menyinggung perasaan orang lain. Kumpul-kumpul karo batir bergasing siji ora terus mambune apa diomongnya secara belak-belakan, secara dengan kata-kata yang menyinggung perasaannya yang pakai orang terus mambune apa, terus dengan kata-kata lain lah yang sifatnya itu bikin perasaannya itu sakit hati. Lah yang seperti itu meskipun benar, jujur, tapi karena kita menggunakan kata-kata yang menyakitkan, itu tergolong lisan najasah, lisan yang kotor. Apalagi dengan kita membicarakan orang lain di suatu forum yang seakan-akan tujuannya itu menjatuhkan harga diri orang lain, itu sangat parah sekali. Dengan kata-kata yang menyakitkan, yang mana akan mengakibatkan ending, akibat martabat harga diri orang lain itu merasa terjatuh. Itu sangat berbahaya sekali dan tergolong meskipun hal yang baik, tapi karena salah mengucapkan, ya
najasatul lisan. Lisan kita tergolong lisan yang kotor. Maka dari itu sebisa mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari bersama orang banyak, paling tidak mengurangi ucapan-ucapan yang kotor. Meskipun sangat berat sekali, tidak bisa kita hindari lisan kita itu untuk berbuat dosa, tapi paling tidak sering-sering mengucapkan hal yang kotor, ataupun lebih-lebih mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan orang lain, yang menyinggung orang lain, yang orang lain menjadi sakit hati. Itu paling tidak kita mengurangi, meskipun sangat berat sekali. Tidak mungkin orang itu bersih lisannya, hal yang diucapkannya itu tidak menyinggung, tapi paling tidak itu ya mengurangilah. Orang sering-sering mengucapkan sing kotor, nopo tene mengucapkan yang membuat ataupun membuat akibat adu domba, namimah, mengunjing perasaan orang lain. Karena yang seperti itu di samping itu akan mengakibatkan kita lisan sebagai lisan yang kotor, juga akan menjadikan orang lain merasa direndahkan, merasa dilecehkan. Lajeng dipun dawuhaken malih dalam riwayat yang lain, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Seseorang yang banyak berbicara itu biasanya kathura saqatuhu, akan lebih banyak rentang sekali untuk menuju kepada suatu hal kerusakan. Angger wong sing akeh omonge, wong angger akeh omonge, doyan ngomong, biasane luwih rentang arep terjumus maring suatu hal kerusakan. Ayo khata'u fil qaul, di dalam ucapannya iku nalikane wong doyan ngomong akeh omonge, itu sangat rentang sekali akan menjurus pada suatu kerusakan ucapannya. Itu orang yang banyak berbicara. Wa man kasura saqatuhu kathurat dzunubuhu. Lah ketika seseorang banyak berbicara, lebih-lebih berbicara yang kotor, sering diucapkan, itu akan mengakibatkan kerusakan lisannya tersendiri. Lah kalau lisan sudah rusak, itu endingnya akibatnya kasurat dzunubuhu, akan memunculkan suatu hal-hal perkara yang akan membuat dirinya dosa, akan menjadikan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi berawal dari lisan. Kabeh perkara itu biasanya berawal dari lisan. Nalikane wong salah mengucapkan ucapan dengan lisannya, apa maneh wae dalam derajat kita yang ngomong. Biasanya akeh salah dalam sing ucapane. Lah kuwi akeh salah ucapane menjurus maring suatu hal yang menjadikan dosa. Wa man kasurat dzunubuhu kanat annaru aula bihi. Lah ketika seseorang sudah rusak dan sudah banyak dosanya, yang lebih utama akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada neraka. Suatu hal kerusakan biasanya terjadi karena lisan awalnya. Tukaran, ribut karo ndi karo sapa, ya gara-gara lisan. Gara-gara lisan. Makanya lisan itu sangat rentan sekali, kalau tidak bisa kita jaga akan menjadikan suatu hal masalah yang besar. Maka dari itu sekali lagi mari kita jaga lisan. Meskipun tidak 100% kita bisa menjaga lisan, tapi minimal mengurangi perkataan-perkataan yang kotor yang sering kita ucapkan. Agar bagaimana? Ya agar kita selamat dari orang ataupun selamat dari hal-hal yang menjurus ke dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lisan. Jadi lisan itu sangat berbahaya. Ammoh tapi ini ternyata atos lisan.
Angger cara bisa menggunakannya tadi atos lisan. Padahal barangnya amoh, lambe, ilat, amoh. Tapi bisa sekeras batu, bahkan menyakitkan lebih daripada batu. Angger batu bisa tembus satu, tapi lisan barangnya orang atos lemes tapi ini bisa tembus maring ati. Berarti kan begitu hebatnya lisan kalau kita salah menggunakannya. Lajeng kenapa seseorang kok yang menggunakan lisannya dengan tidak benar sehingga mengakibatkan dirinya itu salah dan mengakibatkan akan mendapatkan dosa yang akhirnya akan ditempatkan di nerakanya Allah. Wa dzalika li anna saqata ma la nafa'a fihi fa in kanat lagwan la itsma fihi khusiba. Karena semua hal yang rusak yang tidak ada manfaatnya di dalamnya, fa in kana lagwan la itsma fihi, meskipun di dalamnya itu tidak mengandung unsur dosa. Ngomong ucapan tapi ini ucapan-ucapan sing lagun, sing kosong, karena guyon tidak menjadikan dosa. Yang seperti itu la itsma fihi tidak sampai menjadikan dosa, tetapi khusibah, tetap besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lisan kita yang digunakan untuk mengucapkan itu yang mengandung unsur dosa. Yang lisan kanggo ngucapna perkara sing ora ana dosane, itu pun besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lisannya digunakan untuk hal yang kotor, buat adu domba, mengatakan hal-hal yang kotor dan sebagainya. Naudzubillah. Dengan alasan ala tadyi'i umrihi, karena menyia-nyiakan umurnya, wa sarfihi an dzikri, dan menjadikan orang tersebut itu lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu lisan we kayak ngono, barangnya amoh tapi bisa jadi atos, bisa jadi api. Dan ketika kita ucapkan, kita keluarkan energi mengucapkan suatu kata-kata meskipun tidak ada unsur dosa, besok tetap akan diperhitungkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menggunakan lisannya dengan mengucapkan kata-kata kotor, lebih-lebih yang seperti itu. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan man somata naja, man somata naja, barang siapa yang bisa diam maka orang tersebut akan selamat. Maksudnya bagaimana? Aisyakata minan nutqi bima la thawaba lahu. Artinya seseorang itu diam, tidak berbicara pada suatu ucapan-ucapan yang la thawaba lahu, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Orang sering-sering ngucapnya perkara ucapan sing ora ana gunane. Orang sering-sering ngucapna ucapan sing ora ana manfaatnya, maka orang tersebut akan selamat, akan selamat, yaitu menjaga lisan. Ay minal iqab wal idab, selamat dari siksa Allah juga dari gunjingan orang-orang lain. Itu apabila seseorang bisa menempatkan lisannya ketika berkemungkinan menuntut, memaksakan kita untuk berbicara yang kotor, berbicara yang menjadikan suatu hal yang negatif, tapi kok kita bisa menahan, lebih baik kita diam, kita bisa diam, maka kita akan selamat. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Ketika seseorang ingin menjadi seorang yang iman, dikatakan iman kepada Allah dan hari akhir, berarti iman kepada Allah ya berarti ya kita benar hati-hati dalam menjaga anggota tubuh kita. Juga iman kepada hari akhir, karena semua besok di hari akhir akan dihisab, termasuk ucapan lisan kita. Falyaqul khairan,
maka lebih baik kita mengucapkan hal-hal yang baik. Kalau tidak bisa, aulias, lebih baik kita diam, tidak mengucapkan kata-kata dari mulut kita kalau memang itu menjadikan hal yang kotor, menjadikan hal yang negatif untuk diri kita, lebih-lebih untuk orang lain. Maka mawon ingkang katuran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi